Taib. Terkait anak angkat, di awal-awal Islam Nabi memiliki seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritha bin Zaid, yang dilakab oleh para sahabat Hibbihi ibnu Hibbih. Sampai-sampai masyarakat di saat itu memanggil Zaid bin Muhammad, saking cinta dan sayangnya Nabi SAW kepada beliau. Maka mereka menyatakan Zaid bin Muhammad. Zaid ini anaknya Muhammad. Sampai suatu ketika datang ayahnya Zaid di saat itu yang masih musyrik dan meminta Zaid untuk kembali ke keluarganya. Nabi pun tidak menahannya, tetapi Nabi sangat sedih, kemudian memberikan pilihan kepada Zaid antara Nabi ataukah orang tuanya atau pamannya. Rupanya Zaid lebih memilih Nabi SAW. Saking cinta dan akrabnya Zaid dengan Nabi SAW saat itu, manusia menyatakan Zaid bin Muhammad. Zaid adalah putranya Muhammad. Sehingga turunlah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Ahzab halaman pertama, saya lupa nomor ayatnya, di pertengahan halaman tersebut Allah menyatakan ma ja'alallahu adiya'akum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung kalian. Ud'uhum li abaihim, binkan mereka kepada bapaknya, tidak boleh kepada ayah angkatnya. Bin dalam Islam tetap kepada bapak kandung sekalipun dia kafir. Ud'uhum li abaihim, panggil dia bin Zaid. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din aw wa mawalikum. Kalau kalian tidak kenal, tidak tahu di mana ayah dia, cukup kalian katakan saudara seagama. Atau kalau dia budak, maka disebut dengan budak. Dengan ayat ini para ulama menyatakan bahwa tidak ada istilah anak angkat di dalam Islam. Ya. Tapi tiada salahnya seorang menyelamatkan nyawa, menghidupkan seorang anak. Tapi tidak boleh dinamakan anak angkat. Misalkan ada bayi dia mendapatkan bayi yang terbuang di depan pintu rumahnya, atau pas suatu bencana ada bayi yang tidak diketahui lagi di manakah orang tuanya, dia pun membesarkannya, mengasuhnya, tetap dia tidak boleh dipanggil anak. Ya, sebagai anak angkat, dia dinamakan akhi. Kecuali dia telah diberikan susu dirinya kalau dia wanita, atau salah satu dari anggota keluarganya dan anak tersebut berumur 2 tahun ke bawah dan susu yang dia minum ya tidak kurang dari 5 kali setiap kali yang mengenyangkannya, maka dia menjadi ya anak susuan dan hukumnya sama dengan anak senasab. Karena Nabi SAW menyatakan ar-radha'atu tuharrimu ma yuharrimun nasab. Anak susuan itu keharamannya sama seperti anak nasab. Ya, artinya seluruh wanita yang mahram bagi seorang anak laki-laki terkait nasabnya, terkait iparan, itu juga berlaku kepada anak susuan. Ya, jelas ya? Nah, selama saudara tidak disusui oleh ibu angkat tadi, maka tiada hubungan nasab, maka apa yang berlaku kepada orang lain ya, dari tidak boleh berjabat tangan dengan lawan jenis ya, berlaku kepada saudara. Kecuali saudara pernah ya disusui di saat umur 2 tahun ke bawah sebanyak 5 kali. Memang untuk kita orang Indonesia atau mayoritas manusia hal ini sedikit dilema. Apalagi mungkin di masa kecilnya dia sudah seperti anak kandungnya. Tetapi ini hukum Allah Jalla wa'ala, yang apabila dia tidak bersikap tegas, jelas, maka dilema di masa depan akan lebih dahsyat. Ya, contohnya misalkan, sekarang mungkin dia merasa berat. Ya. Tatkala anak tersebut mengetahui dirinya bukan ibu kandung. Ya, kalau yang saudara tadi sebaliknya. Ya. Tapi lebih dilema nanti kalau suatu saat 20 tahun ke depan ini anak angkat sudah gadis, orang tua angkatnya sudah paham agama Islam yang benar. Orang tua angkatnya sudah tahu hukum anak angkat dalam Islam. Anak angkatnya belum tahu. Siapa yang paling dilema?
orang tua angkatnya. Ya. Dia akan selalu memeluk ya orang tuanya karena dia anggap seperti orang tua kandungnya. Ya. Padahal memeluk, menyentuh, ya, bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram amatlah jelas ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, solusinya pahamkan kepadanya hukum Allah Jalla wa Ala. Ya, tersebut bisa dibacakan kepadanya surat An-Nur ya, terkait permasalahan mahram. Yang kedua, andai kata saudara tidak berjabat tangan langsung, maka masih ada cara-cara lain yang bisa membuat hubungan tetap erat. Ya, sekalipun tidak langsung berjabat tangan, dengan cara ya berbuat baik dengan cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan agama Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup satu karena ini hari kerja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.